membaca pada makalah mahasiswa ISP, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Di samping kita bisa lihat adalah sebuah kesalahan yang mahasiswa tidak mencantumkan nama gelar seseorang. Yang kedua, yaitu tidak mencantumkan huruf kapital pada namanya tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah sampaikan apa sih syarat kita harus memakai huruf kapital tersebut. Jadi, penggunaan huruf kapital itu harus digunakan pada gelar seseorang. Jadi di sini adalah contoh salahnya. Dan contoh benarnya adalah di sini. Saya akan membahas contoh kesalahan dari materi bentuk dan pemilihan kata dari skripsi mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Contoh yang pertama itu kesalahan pemilihan kata. Contohnya dari kalimat ini. Dalam kalimat ini, kata kerja melakukan itu tidak cocok untuk kata target, karena verba melakukan itu hanya cocok dipasangkan dengan kata benda yang bermakna tindakan atau kegiatan. Sedangkan kata target ini merujuk pada tujuan atau sasaran. Sehingga kalimat yang benar itu harusnya menggunakan kata menyusun. Sehingga kalimat yang benarnya itu menyusun atau merencanakan target dan realisasi yang realistis. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan bentuk kata, yaitu kata yang tidak efektif atau rancu. Contohnya di kalimat ini. Dari kalimat ini, kata tidaknya itu berasal dari imbuhan kata tidak dan nya. Bentuk itu tidak diperlukan karena tidak berfungsi sebagai subjek nominalisasi, di mana subjek nominalisasi itu merupakan proses mengubah kata kerja, kata sifat atau frasa menjadi kata benda. Sehingga kalimat yang benar itu adalah berkembang atau tidak tergantung pada bagaimana keuangan tersebut dikelola. Hai semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan kesalahan pada makalah yang ditulis oleh salah satu mahasiswa ISP terkait tentang kalimat efektif. Bisa kita lihat kalimat di samping menggunakan frasa disebabkan karena. Nah, frasa ini bersifat berlebihan karena kata disebabkan dan kata karena itu sama-sama menunjukkan sebab. Oleh karena itu, menggabungkannya malah menjadi tidak efektif dan terkesan bertele-tele atau berlebihan. Maka, perbaikan kalimatnya agar menjadi lebih efektif bisa dilihat di sini, yaitu penambahan dan pengurangan jumlah penduduk disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Kita lihat kalimatnya di sini. Awalan kalimat pada kalimat ini berawalan kata jadi. Kata jadi ini biasanya digunakan untuk menyimpulkan atau menghubungkan dari pernyataan sebelumnya. Jika tidak ada konteks sebelumnya, kata ini justru membuat kalimat terkesan tidak lugas dan terlalu bertele-tele. Yang kedua, di sini juga ada kata dan juga. Sebetulnya cukup memakai dan saja. Penambahan juga justru membuat kalimat terasa bertele-tele. Untuk kalimat efektifnya kita bisa lihat di sini, yaitu menjadi Indonesia mengumpulkan data penduduk melalui sensus penduduk, registrasi, dan survei sampel. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesalahan pada teks akademik pada skripsi mahasiswa ISP Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Kesalahan yang pertama bisa kita lihat di sini. Kesalahan pada bahasa kata pengantar terlalu emosional dan personal. Di situ, penulisan kata pengantar pada skripsi sebaiknya menggunakan gaya bahasa yang formal, netral, dan objektif. Ungkapan emosional dan personal yang berlebihan atau berbicara pada diri sendiri tidak sesuai dengan konversi akademik. Yang kedua, kita bisa lihat di sini. Di sini ada kesalahan penulisan. Seharusnya menggunakan kata peningkatan kualitas. Ini melanggar kaidah bahasa baku. Yang kedua itu, dia bisa mengganggu kejelasan makna. Kalimat jadi sulit dipahami, padahal teks akademik harus efektif dan jelas. Analisis kesalahan-kesalahan dalam jurnal ini sesuai dengan EGD terbaru. Jurnal yang berjudul ini terdapat kesalahan penulisan pada kata yang dan dalam. Penulisan pada kata yang menggunakan huruf kecil. Kenapa menggunakan huruf kecil? Karena kata yang termasuk dengan kata hubung dan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena posisinya tidak berada di depan judul. Dalam penulisan kata dalam, ini seharusnya menggunakan huruf kecil pada depan katanya karena tidak terletak pada awal judul. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kata istilah dalam bahasa Indonesia beserta alasan mengapa disebut kata istilah dalam makalah mahasiswa ISP. Baik, bisa dilihat di samping saya contoh kalimatnya yang pertama, yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menawarkan bantuan pendanaan dalam skema beasiswa seperti bidik misi. Dalam kalimat tersebut terdapat kata istilah bidik misi. Alasan mengapa kata istilah bidik misi termasuk kata istilah karena bidik misi artinya biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi.
ini digunakan untuk menyebut program pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi akademik yang baik, namun berasal dari keluarga yang kurang mampu.